Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rerira Latifah Zahra dari SMA Nuris Jember dan saya perwakilan untuk Lomba News Anchor SMA Award 2022. Selamat pagi pemirsa. Kabar Indonesia kembali hadir di hadapan Anda dengan menyajikan sejumlah informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Bersama saya Rerira, inilah kabar Indonesia selengkapnya. Kita awali kabar Indonesia dengan informasi pertama pemirsa. Pemindahan ibu kota negara terus dikebut pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan. Pembangunan kota baru yang bernama Nusantara diperkirakan menelan biaya 466 triliun rupiah. Tahapan pembangunan ibu kota negara baru yang bernama Nusantara telah dimulai seiring disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu. Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan cara bertahap. Pemindahan pusat pemerintahan pun juga tidak dilakukan secara serentak. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan, infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara yang berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sudah berjalan. Meski begitu, anggaran spesifik pembangunan ibu kota negara belum ada di dalam pagu anggaran Kementerian PUPR. Berdasarkan perhitungan pemerintah, pembangunan pemindahan ibu kota akan menelan biaya 466 triliun rupiah dengan sumber pendanaan berasal dari 3 skema, yaitu APBN sebesar 89,5 triliun rupiah, pihak swasta sebesar 122,1 triliun rupiah, dan skema terbesar berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha, yaitu sebesar 254,4 triliun rupiah. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Ya pemirsa, jika tadi kita membahas seputar anggaran pemindahan ibu kota negara, tentu berbagai pembangunan infrastruktur penunjang sudah dijalankan. Salah satunya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoy yang menjadi pendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Uniknya, air dari bendungan ini dipastikan dapat langsung diminum oleh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan tersebut. Air dari Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur dipastikan dapat langsung diminum oleh masyarakat termasuk yang tinggal di Ibu Kota Nusantara. Kepastian ini dapatkan usai pemerintah Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan tentang pembangunan instalasi pemurnian air. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan membantu pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter per detik melalui hibah. Menurutnya, teknologi yang diterapkan sangat bisa diandalkan karena proses pengolahan akhirnya dilakukan dengan metode ozonisasi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menegaskan jika air dari Bendungan Sepaku Semoy nantinya bisa langsung diminum dan akan diolah untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk di IKN baru. Dan pemirsa, berita itu tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kabar Indonesia hari ini. Saya Rerira, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.